Sudah lebih dari 100 hari sejak Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Namun, efektivitas segala program-programnya masih perlu dipertanyakan. Apakah pemerintahan ini benar-benar membawa perubahan atau justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya? Pemerintah saat ini, Prabowo Subianto telah meluncurkan berbagai kebijakan-kebijakan populis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG singkatannya, salah satu program yang diagung-agungkan olehnya. Dengan pemberian makan bergizi kepada masyarakat, menunjukkan kepedulian pemerintah pada kebutuhan dasar rakyat dan untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun, program tersebut justru menuai kritik. Banyak pihak yang merasa bahwa program tersebut belum merata sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Akankah program tersebut benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama di kalangan kelas bawah? Perihal mekanisme hukum sejauh ini, MBG itu suatu hal yang kita rasakan sekali ya, ada banyak sekali celah, kerentanan, inefisiensi, tapi per hari ini tidak ada proses mekanisme pelaporan yang clear dari pemerintah. Karena kalau dari Celios sendiri kita estimasikan untuk anggaran yang dilakukan pemerintah itu kan berdasarkan rencana anggaran sekitar 400 triliun. Itu dengan skema itu kami melihat ada potensi mistargeting program, ya, di mana makanan itu dinikmati oleh anak dari keluarga kaya. Itu sekitar 64 triliun. Nah itu kalau kita mau lakukan MBG secara tepat sasaran, 3 hal yang harus kita sasar. Anak dari golongan kelas miskin rentan, mereka yang berada di kawasan terluar dan terjauh, dan ibu hamil dan balita yang membutuhkan itu. Kalau kita berfokus pada 3 hal ini, kita hanya butuh sekitar 117 triliun dari alokasi pemerintah 400T. Jadi kita lihat akan ada banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan untuk menciptakan MBG yang lebih tepat sasaran. Pada kenyataannya, lemahnya perataan program MBG ini dikarenakan struktur kabinet yang membengkak. Dengan 40 menteri dan wakil menteri, banyak kementerian yang memiliki peran tumpang tindih, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi tidak efektif. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak terintegrasi dan bahkan bertabrakan. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurangnya kerjasama dalam merumuskan kebijakan yang penting. Dalam keadaan ini, bagaimana ya struktur kabinet yang menumpuk ini? Apakah hal ini merupakan hal yang positif atau sebaliknya? Kalau dalam teori organisasi, struktur yang ideal itu memang tidak boleh gemuk, Mbak. Dia harus ramping. Kalau gemuk kan tentu saja tidak efisien atau menjadi inefisiensi kan. Nah, kalau dia ramping, dia juga harus lebih efektif. Lebih ya ibaratnya kalau cuma sedikit dan kerjanya juga harus lebih baik gitu loh kan, harus lebih efektif, lebih tepat sasaran dan lain sebagainya gitu. Kalau banyak, kalau nggak ada kerjaannya kan juga negara rugi kan, bayar gaji dan lain sebagainya. Kalau tumpang tindih itu ya memang nggak bener lah, berarti kan nggak pembagian kewenangannya nggak jelas kalau ada tumpang tindih, Mbak. Berarti pembagian kewenangannya nggak jelas, program-programnya tidak dikoordinasi dengan baik, kemudian pengawasannya yang kurang bagus atau evaluasi terhadap program-program yang ada nggak benar. Ya tumpang tindih kalau bisa dihindari, Mbak. Yang perlu ditingkatkan ya koordinasi. Tak hanya itu, Impres nomor 1 tahun 2025 menegaskan tentang pemangkasan anggaran kementerian yang juga dipertanyakan. Terutama karena alokasi 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang dianggap tidak proporsional. Hal ini berimplikasi pada pengelolaan anggaran negara secara keseluruhan. Lantas, apakah pemangkasan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan anggaran atau justru bertentangan dengan prioritas belanja negara yang seharusnya lebih mengutamakan aspek kesehatan dan pendidikan? Lalu,
bagaimana seharusnya pemerintahan ini merumuskan arah kebijakan yang jelas dan terencana demi kesejahteraan rakyat? Ya, tapi pada hari ini masyarakat ada banyak yang mengalami potensi di mana dia harus membayar lebih banyak untuk pajak. Mereka berpotensi akan membayar uang kuliah lebih tinggi, membayar asuransi TPL kendaraan bermotor. Belum lagi kita dihadapkan dengan berbagai isu yang belakangan mencoreng citra pemerintah ya, mulai dari pagar laut, oplosan BBM, minyak goreng. Jadi masyarakat hari ini ingin tertawa sejatinya melihat bagaimana perencanaan kebijakan publik hari ini tidak berdasar pada evidence base, tidak berdasar pada keberpihakan yang clear terhadap masyarakat. Jadi, bagaimana DNK People? Akankah pemerintahan ini siap membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih baik? Atau justru terjebak dalam kebijakan pro rakyat tanpa solusi nyata?